Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan. Koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan dari putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Percuma juga. Kenapa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUHP pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUHP pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatu, binasakan jasa-jasa nakal. Jadi setiap kali ini negara hukum. Negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan? Kacau kan? Saya ulangi ya, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Iya, memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai orang negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orangnya yang harus jadi sama tuh. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law itu. Itu hal yang simpel, yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi karena memang cuma mau gagah-gagahan equality before the law. Ini ngerti apa enggak tuh poin itu? Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti. Di penjelasan Pak Setio tadi jelas banget keterlibatan dia sudah diketahui dari pas OTT. Kenapa baru sudah 5 tahun dia ditetapkan sebagai tersangka? Terus sebelumnya Pak, kalau menurut kami ini adalah intimidasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau Hasto ditahan atau ditangkap oleh KPK dia akan datang ke sini. Bagaimana KPK menanggapi itu dan apakah KPK melihat itu bagian dari intimidasi dari Ketua Umum PDIP itu tersebut? Terus yang ketiga, kalau dari penjelasan Pak Setio tadi berarti udah sangat rinci keterlibatan Hasto. Nah, seharusnya kasus ini udah lama, kapan Hasto bakal ditahan? Karena terlihat sangat rinci gitu perkara ini. Ya baik, pertama kenapa baru sekarang? Ya, jadi kalau rekan-rekan melihat gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani. Gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya. Gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin. Gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku, gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan
tindakan untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat perintah. Oke, kita kembali lagi di channel ini, di mana sebuah cuplikan video pada pagi hari ini, yaitu JKW kabur dengar pengakuan hakim ini. Nah, kita gimana menurut netizen atau masyarakat di sini dikatakan ini perlu didukung hakim ini supaya tanginan ijazah Jokowi. Nah, semoga di Indonesia banyak hakim yang berani dan tegas, juga jujur di dalam mengambil keputusan seperti Bapak ini yang berani menyuarakan kebenaran demi tegaknya hukum di negara ini. Nah, ini baru mantap hakim, karena hakim ini ingat mati setuju. Nah, dimana saya mendukung Pak Hakim ini, semoga hukum bisa ditegakkan. Pak Hakim seperti ini perlu didukung, dimana membela yang benar atau membela negara yang kita cintai ini. Nah, rusak negeri ini 10 tahun dasarnya rusaknya. Nah, hukum dipegang oleh, dipesan oleh iblis 10 tahun diberkuasa. Nah, kini hadir penegak hukum berani benar, semoga jadi contoh bagi yang lainnya. Nah, seharusnya hakim seluruh Indonesia seperti hakim yang jujur dan tegas. Nah, Bapak Prabowo ini adalah hakim jujur, segera panggil untuk jadi pengadil yang benar-benar adil, tidak neko-neko. Mudah-mudahan kirimkan lagi hakim yang benar-benar menegak hukum keadilan. Semoga para hakim dapat menyelesaikan kasus Jokowi yang begitu membuat rakyat berseterak, karena kasus ijazah Jokowi ini sudah banyak makan korban. Nah, kalau semua hakim ini di Indonesia seperti beliau, pasti rakyat damai sejahtera. Mari kita dukung ini hakim harus menangani ijazah palsu Jokowi supaya adil untuk mencari kebenaran. Kemudian koruptor korupsi hukum mati Pak Hakim, dimana ini hakim baru adil, dimana di bumi ini mantap ini Pak Hakim sejati, karena hakim wakil dari Tuhan harus netral, adil dan jujur. Masih ada hakim yang mau bertugas dengan amanah menegakkan kebenaran. Semoga akan ada hakim yang seperti ini, tidak menzolim rakyat. Hakim di Indonesia harus seperti ini, harus tegak lurus. Kepolisian sudah rusak citranya dengan rakyat, tapi hampir pasti bahwa yang begini nggak dipakai, apalagi kasus ijazah Jokowi. Semoga makin bertambah banyak hakim jujur, adil dan tegas seperti ini. Ini baru hakim jujur, ayo kita doakan hakim ini panjang umur selalu. Pak Hakim ini diperbanyak orang-orang seperti ini. Rakyat buta orang seperti ini, rakyat Indonesia sangat butuh hakim ini yang tegas. Betul itu Pak, bahagia untuk Bapak dunia akhirat. Luar biasa Bapak hakim itu. Semoga bisa menjadi langkah awal keadilan di negeri ini, di mana hakim yang harus kaya, gitu tegas, independen, tidak tebang pilih. Semoga Pak Hakim selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini hanya sementara, yang Pak istiqomah, yang Pak Hakim. Ayo tegakkan hukum yang benar di negeri ini. Pak, jangan takut membela rakyat dan negara dari otak kotor. Semoga Bapak diberi kesehatan oleh Allah. Rakyat jelata dari Abang sampai Merauke selalu mendukung Bapak Hakim. Hakim yang jujur, amanah, benar-benar memihak yang benar. Jaminannya teman surga. Semoga hakim yang jujur, betul, dan adil diberi kesehatan panjang umur bersama keluarga, bahagia selama dunia akhirat. Kemudian teruskan kemerahanmu. Memang negara ini udah akhir-akhir ini jelas JKW dan kroninya perusak kehidupan dalam segala hal. Maka pantas Jokowi dan kroninya wajib dihukum dengan seberat-beratnya. Semoga kebenaran hadir dan tidak takut dengan jati dirinya. Semoga hakim ini amanah dunia dan akhirat. Semoga dilindungi Allah SWT. Kami rakyat pendukungmu mendoakan yang terbaik Pak Hakim. Ya Pak Hakim, ayo tangani dengan jujur agar ada kepercayaan kepada para penegak hukum. Pintar, cerdas, dan jujur. Bersatulah, wujudkan keadilan dan tunjukkan di negara ini masih ada orang-orang jujur yang baik seperti Pak Hakim.
Pak Hakim ini orang jujur mengerti hukum dan ingat pengadilan Allah nantinya di akhirat, pengadilan asli yang tidak bisa direkayasa, di mana kemarahan hakim yang terkiasa dan bukan di hadapan persidangan resmi. Belum pernah tahu di persidangan hakim memakai headphone atau semoga Allah selalu melindungi atas apa yang Bapak diamanatkan oleh rakyat. Kemudian, hukum harus ditegakkan, jangan sampai hukum bisa dibeli dengan nilai uang. Hukum itu harga diri yang harus dijunjung tinggi dan bisa meyakinkan. Dengan kejujuran demi masa depan, keadilan ada hakim 10 saja, seperti Bapak ini. Setuju banget Pak Hakim. Semoga Allah tetap memberikan perlindungan dan kekuatan kepada Bapak Hakim dan rakyat yang menginginkan kebenaran dengan keadilan. Masih ada hakim yang jujur dan tidak takut dicopot. Semoga Bapak Hakim ini selalu diberi kesehatan dan panjang umur. Betul Pak, semoga banyak hakim yang sadar seperti Bapak Hakim ini yang dimarahin. Ini baru hakim yang jujur, semoga Pak Hakim dalam lindungan. Kami doakan Bapak Hakim sehat selalu, maju terus demi tegaknya hukum di Indonesia ini. Ini yang buat rakyat tidak percaya penegak hukum dengan pengadilan. Hukum bisa beli di negeri Konoha. Ini tidak ada hukum keadilan untuk rakyat kecil. Semoga ke depan bermunculan pakar-pakar hukum yang benar, menegakkan kebenaran dan mengutamakan keadilan yang seadil-adilnya. Oleh rakyat, NKRI pasti akan percaya kepada penegakan hukum seperti Pak Hakim ini. Bukan sebaliknya keputusan semena-menanya, di mana semoga masih banyak hakim dan penegak hukum yang bijak, tegak, benar dan berpihak pada keadilan serta menolak suap. Terima kasih teman-teman, jangan lupa berkomentar di kolom komentar ini. Salam NKRI, harga mati.